gimana? Emang saya tuh lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh, Pak? Waktunya rakyat tahu. Pak RT. Akhirnya sampai juga di lingkungan RT ini. Saya harus nyiapin acara buat depan. Nah, itu cowok Aci. Pak RT. Cukup buat lagi. Pak. Pak RT. Iya, tahu. Iya. Kenapa? Gimana, Pak? Iya, gimana persiapan acara kita? Oh, aman, Pak. Tapi menurut saya, Pak, saran saya gimana kalau acaranya ada puisi atau monolog? Kayaknya lebih bagus. Menarik tuh. Iya. Di mana kira-kira kita bisa nyari orang yang bisa berpuisi dan monolog? Orang yang suka puisi sama monolog. Ada, Pak. Ada. Gimana tuh? Ada di sini, dekat sini. Namanya CCL. Wah, Iya, itu yang punyanya namanya Pak Iman Soleh. menarik. Iya. Anterin saya dong kalau gitu ke sana. Hah? Anterin saya. Anterin. Jangan bengong. Saya ingat-ingat dulu ya, Pak, jalannya. Ah, iya juga. Ayo, Pak. Ayo, Pak, sama saya, Pak. Ayo. Jadi Pak, CCL ini sanggar kesenian yang mungkin bisa menginspirasi warga RT Bapak dalam berkesenian, Pak. Setahu saya, karya-karya CCL ini sudah sampai ke mancanegara. Dan bahkan yang terdekat ini ada pementasan ke India loh, Pak. Keren kan? Keren banget sih ini. Jadi, saya bisa banget datang ke CCL untuk membantu RT saya di acara kelurahan nanti. Wah, Pak, jangankan itu, Pak. Bapak mau belajar ilmu kesenian atau mau ajak rakyat Bapak ke sini pun untuk mengikuti keseruan aktivitas di CCL juga bisa, Pak. Nah, jalannya lewat gang ini, Pak. CCL ini berada persis di sebelah Terminal Ledeng, tepatnya Jalan Dr. Setiabudi, Gang Bapak Eni. Nah, Pak, ini kita sudah sampai di CCL Bandung. Nah, sekarang mah, Pak, waktunya rakyat tahu. Let's go, Pak. Sini, Pak. Nah, ini dia CCL, Pak. Setahu saya, Pak Imar rumahnya yang banyak plakat dan piala hasil prestasi karyanya, Pak. Di sini, Pak, rumahnya. Yang ini. Plakatnya banyak juga. Ya iya, Pak, kan seniman, emangnya Bapak. Ya, ledek aja kamu. Nah, di sini. Langsung, Pak. Ayo, Pak. Iya, kita ketok dulu deh. Iya, suatu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Pak RT. Kenapa Pak RT? Bang, Pak Imannya ada? Sekarang? Iya, sekarang. Kalau sekarang nggak ada. Kalau Ya. tadi ada pagi. Aduh, kemana itu? Lagi ada keperluan. Oh, ada keperluan. Aduh, mana ya? Iya, jadi gini, saya mau nanya soal CCL. Ke siapa? Ke saya, ke Pak Iman. Ke akangnya dulu boleh kalau gitu. Boleh? Sekarang? Wih, sekarang. Duduk di sana. Asik. Ada apa Pak RT? Iya, jadi gini Kang. Jadi kebetulan kelurahan kita tuh mau nampilin acara bulan depan. Nah, kami mau ngajak CCL buat tampil di sana, puisi sama monolog. Kira-kira bisa nggak, Kang? Bisa. Oke, bagus lah kalau gitu ya. Tapi kalau boleh nggak kita nanya-nanya dulu soal CCL itu apa? Boleh pisan. Tuh, pas kan saya Bener. saranin Pak RT buat kesini. Bener banget. Makanya. Kalau begitu CCL itu apa sih, Kang? CCL itu komunitas pemberdayaan masyarakat lewat kesenian sih. Komunitas CCL tuh. Sejak kapan berdiri kalau boleh tahu?
Atau sih lebih sering duduk kita di sini. Oh iya bener juga ya. Iya, aduh. Bener juga pegel ya. Berdirinya Berdiri kapan? dulu ya. Bener Pegel. kapan? Sedangkan Iya. pemahamanku soal CCL itu tempatnya dan orang-orangnya termasuk Pak Iman juga udah ada sejak lama kan. Dari mulai tahun 80-an tempat ini sering dipakai ngumpul, tapi namanya tuh OTB karena zaman Soeharto kan. Organisasi tanpa bentuk. Oh. Karena kalau ada organisasi hilang nanti kita. Bukan kita dong, nanti orang-orang di sana. Tanggal 22 Mei 1908 jatuhnya rezim Soeharto sebagai deklarasi kemenangan rakyat barunya CCL berdiri. Dulunya setahuku namanya Central Culture of Ledeng. Wih. Keren. Itu Bahasa tuh Inggris. nyaingin Bahasa Inggris. CCF. Oh, itu CCF. Ini tuh CCF. CCF tuh Central Culture of France. Kedutaan Prancis. Kedutaan Prancis. Sekarang tuh IFI itu. Waktu terus kenapa jadi celah-celah langit? Dinamain sama Saung Jabu. Saung Jabu tuh seniman juga. Seangkatan Bapak Rendra Iwan Fals. Itu. Kalau untuk tujuannya sendiri apa itu, komunitas sosial? Memberdaya masyarakat Memberdayakan masyarakat lewat kesenian. lewat kesenian. Keseniannya macam-macam. Atau ada Macam-macam. Enggak semacam. Ada katanya CCL mah teater, enggak juga. Atau ada juga musiknya. Terus rupanya ada, nari ada, semua ada. semua sektor seni kali ya. Semua kesenian ada tempatnya tuh di sini. Karena siapapun boleh datang, siapapun boleh pergi di sini. Saya boleh ikut latihan nggak sih atau lihat-lihat? Boleh Pak RT. Pak RT mau latihan? Mau ikut dong. Tapi kok kayak serem ya, kok lagi berantem gitu sih? Itu mah beneran Pak RT. Pasti aku. Itu nggak mau dilarang. Waktunya rakyat tahu. Kan Indonesia damai. Oh, enggak Pak. Bentar. Ini itu kami bukan lagi berantem. Kami bertiga lagi latihan improvisasi untuk kebutuhan pementasan Sabtu depan nanti. Nah, itu gitu Pak RT. Keren dah tuh ya. Nanti lagi berantem Sudah mah jangan berantem lah. Ya, maaf lah. Maaf. Menciptakan kebisingan. Ini ya lagi mau latihan ini. Ah, betul. Nih kita baru jalan sekitar sekitar 10 menitan baru mulai lah. Iya. Oh, itu mah Pak RT kita ikut aja. Boleh itu tuh. boleh ikut latihan. Boleh banget. Ayo. Pak RT harus ikut saya kayak gini. Ayo coba yang nolak. Tidak. Enggak. Tapi saya pegangin. Pak RT harus cobain kayak gitu. Pak RT mah payah. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Ya, bukan gimana-gimana nih Cewati. Mama juga udah tua. Tapi yang penting, saya kan langsung ikut latihan bareng sama teman-teman yang lain. Ya, walaupun gak ngelakuin apa yang disuruh tadi. Tapi nih ya Pak RT, saking serunya kita latihan sampai gak sadar loh Pak kalau Pak Iman udah ikut gabung latihan sama kita. Dalam metode paling dasar dari statistik adalah magic itu salah satunya ya, atau bila aku adalah, dan dicarilah suara binatang di tubuhmu yang paling pas, paling tepat dan paling mampu kau lakukan binatang itu. So, silahkan cari dulu dan keluarkan ya suara itu. Jangan dong. Ayo sudah bagus. Kita menjadi presiden. Boleh cari yang lebih. Coba silakan suara teman-teman. Suara gagak hitam. Dihayati coba lagi. Dihayati. Bagus,
Lucu dan unik-unik banget ya Pak RT. Mereka menciptakan suara-suara binatang ini tuh dengan spontan. Magic If dari menciptakan suara-suara binatang ini ternyata bertujuan untuk mendalami peran pada saat tampil teater loh Pak. Bapak bisa nggak tuh kayak mereka? Waduh, cowat ini remehin saya banget ya. Tentu bisa dong, tapi ya nggak sejago mereka. Hehehe. Ini perhatikan metodenya. Cukup melelahkan ya pemirsa. Gimana kalau sekarang kita istirahat sejenak dan ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Iman Soleh. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Waktunya Rakyat Tahu. Waktunya rakyat tahu. Main apa ya? Lumayan. Duh, harus dibiasain Pak, gini biar makin sehat. Ya, kamu juga orang sibuk ya, Bu Wati. Oh, iya, duh, kena tuh kayaknya pinggangnya Pak. Lumayan nih ini. Gak apa-apa. Kayaknya Minum, Pak, agak minum aja varises lagi. juga deh. Parah varises. Oh, Di, iya. di kaki soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe. Damang Pak RT, Damang Cewati, sehat Cewati. Alhamdulillah. Ribuan tahun nih Cewati. Awet muda. Awet muda. Wawan sehat Wawan. Wawan alhamdulillah sehat. Nanang juga sehat? Nanang masih Istri makir. sehat istri. Ah, itu tuh agak kurang sehat kalau istri. Ya, Kamu biasa. pacarnya udah putus lagi ya? Aduh, Pak, aduh. Kayaknya jangan dibahas ya kalau personal. Di dapur aja lah, Pak. Masih dengan jurusan bahasa Indonesia. Aduh, kebetulan lagi ke seni rupa, Pak. Aduh, Oke, ada apa ini? Ada apa nih? Kelihatan capek nih. Capek banget tadi yang latihannya. tadi latihannya ya, Pak ya. Iya, capeknya capek pikiran. Jadi bukan capek tubuh. Kalau capek tubuh biasanya di olahraga. Tapi kalau capek pikiran di kantor karena pekerjaan. Tapi ini kecapean itu dilatihkan dan diketahui ya, dipelajari. Sumbernya dari mana? Lebih banyak sebetulnya di dalam latihan teater olahraganya kecepatan, ketepatan, kecermatan. Gitu. ketepatan. Supaya Pak RT-nya cepat, tepat, cermat. Cermat. Gitu. Dalam Pak. menjalankan tugas sebagai RT Benar. gitu ya, Pak. Masih RT? Masih. Sudah 20 tahun masih jadi RT. Iya juga. Udah naik-naik jadi RW. Iya. Ini Banyak. Bapak Gimana? di sini setiap minggunya latihannya selalu rutin seperti ini gitu, Pak. Yang rutin sih kita hindari sebetulnya. Justru kalau jadi rutin malah jadi seperti sekolahan. Kami justru menghindari kesenian sebagai rutinitas. Karena kalau sudah dirutinkan biasanya malah jadi apa ya? Jadi sekolahan bukan sebagai organisasi kesenian. Maka setiap ada art project, misalkan pekerjaan kesenian yang dikerjakan bersama-sama, baru kami ngumpul. Selain itu kami riset tentang kesenian. Nah, tentu hal lainnya adalah mencari begitu banyak kegiatan-kegiatan dan tidak selalu di sini. Tapi kalau latihan ya tiap Sabtu latihan pagi-pagi terutama sama siang. Naonnya urang teh ada apa Pak RT? Oh, untuk sebelum ke pertanyaan yang utama, kalau untuk latihan tadi apa itu manfaat dan asal usulnya mungkin ya? Manfaatnya banyak gitu. Olahraganya di teater, olah tubuhnya di teater banyak sekali. Nalar, pertama menyadarkan kesenian pada nalar. Yang kedua, mengajarkan untuk bekerja sama. Kamu datang dari mana, ini datang dari mana, dengan latar belakang berbeda bekerja sama. Inti dari teater adalah bekerja sama. Nah, pemirsa, Pak Iman Soleh merupakan tokoh seniman Bandung yang lahir pada 5 Maret 1966. Beliau merupakan anak ke-10 dari 16 bersaudara. Wah, banyak banget ya pemirsa. Beliau pun berhasil meraih beragam prestasi yang mengharumkan nama bangsa dari masa mudanya hingga sekarang. Beliau juga terkenal berasal dari keluarga pedagang ayam keliling. Meskipun demikian, tidak sekalipun mematahkan semangatnya untuk menjadi seniman teater loh.
Nah, selain itu juga Pak RT, Pak Iman Soleh juga pernah menimba ilmu di Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau sekarang yang dikenal sebagai ISBI. Bahkan beliau sudah mengabdi menjadi dosen di ISBI loh. Beliau ikut serta aktif dalam kelompok teater besar, di antaranya Teater Payung Hitam, Studi Klub Teater Bandung, dan teater kecil. Bermula dari sanalah yang mampu melambungkannya hingga dapat tampil keliling dunia. Salah satunya, ia dapat bergabung dengan teater Talipot di Réunion Island, Prancis. Wah, keren ya pemirsa. Karena kecintaannya pada dunia teater, Pak Iman mendirikan tempat ini yang merupakan rumah tumbuh yang bernama Celah-Celah Langit atau yang biasa dikenal sebagai CCL. Saya pernah dengar juga nih Pak, katanya Bapak pernah ngajarin artis nih Pak, katanya. Bapak pernah ngajarin artis namanya Rina Nose kalau nggak salah nih Pak. Katanya pernah ngajarin Rina Nose. Saya bangga pada anak itu. Oh, iya. Karena dia kerja kerasnya luar biasa ya. Oh, iya. Saya bangga saja gitu pada anak itu. Kan nasib dia menjadi selebritis tidak ada yang menduga, tapi ibunya sangat berperan besar di situ karena mau latihan ini nanti datang Mendukung terus gitu ya Pak. mendukung. Rina adalah salah satu dari sekian orang yang pernah kemari. Saya hanya berdoa supaya keartisan siapapun tetap diberi berkah gitu pada para penonton atau orang yang menyukainya. Rasanya sih kadang-kadang aneh kalau misalkan mau kemana ya? Wah, mencari kebahagiaan. Itu kudu dicari di hatimu kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari situ ya. Tidak harus dicari kemana-mana dan tidak harus dibeli. Kebahagiaan itu dilahirkan, diciptakan oleh dirimu. Tinggal bagaimana caranya menempatkan rumah jadi tempat paling bahagia dalam hidupmu. Dan itulah kemudian kami sebut rumah kami adalah surga kami. Saya menjabat RT 20 tahun tidak tahu informasi soal kebahagiaan ini. Saya masih harus mencari kebahagiaan. Aduh. Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak juga tadi. Ternyata kebahagiaan itu ada di sini, kebahagiaan tuh ya. Gak perlu dicari-cari. Dari jauh-jauh di sini kebahagiaan. Ciptain aja. Ciptain aja. Dan tadi juga di rumah juga selain ditawarin tuh berbagi Indomie juga mie instan maksudnya. Mie instan maksudnya. Saya juga lihat piagam-piagam. Iya Itu tuh, Pak, banyak banget. ada cerita unik ya tuh Pak dari piagam yang pernah didapat? Ya memang piagam-piagam itu adalah piagam-piagam yang barangkali di mana orang-orang memperhatikan apa yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan biarlah orang lain yang menilainya. Dan hasilnya ya piagam itu. Meskipun hanya sekedar piagam, itu juga membahagiakan karena pasti di balik piagam ada orang yang bekerja untuk menjadikan itu berharga. Dan itu kebayang nggak pasti didiskusikan. Diskusi itu pasti membutuhkan ilmu. Dan piagam itu lahir dari ilmu selain dari sebuah perjalanan yang panjang. Komunitas CCL sering mengadakan latihan teater untuk anggota komunitas. Latihan teater ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kreativitas, kolaborasi antar anggota, dan yang paling penting adalah kerjasama. Dalam sesi latihan ini, Pak Iman Soleh mengajak peserta untuk mengeksplorasi berbagai teknik akting, mulai dari improvisasi, ekspresi tubuh, menari, musik, hingga penguasaan emosi dalam berperan. Nah, seperti dikatakan Pak Iman tadi, latihan ini diadakan di setiap hari Sabtu dan sengaja untuk tidak dirutinkan. Saya datang ke sini awalnya kusut sekali Pak, kusut sekali. Tidak ada pandangan masa depan ya. Iya nggak ada. Karena kan kepikiran juga soal acara RT. Aduh, Kepikiran juga iya. kusut banget. Wah, Datang ke siap. sini langsung tercerahkan. Gitu. Walaupun kaki agak pegang. Olahraga. Olahraga. Juga agak kena Ya, agak kayaknya udah ya. agak ini. Cuman untuk bagi teman-teman mungkin Pak. Mungkin pikirannya yang masih kalut, masih pusing, masih stres. Mungkin ada beberapa wejangan yang bisa Pak Iman sampaikan. Sedikit saja saya sampaikan pada siapapun anak-anak muda yang datang kemari atau siapapun yang datang ke sini. Kamu pun punya cita-cita Pak RT, cita-cita yang hebat dan besar. Betul. Anda juga bukannya. Seringkali frustasi atau berhenti ketika berhadapan atau bertemu dengan hal-hal yang rumit. Oke? Maka saya selalu bilang, bila hari ini hidupmu rumit, jangan membunuh cita-cita besarmu. Karena pasti dia akan datang kembali.
hanya Allah memberi waktu padamu untuk memikirkan apakah cita-citamu benar atau tidak gitu. Bahwa kamu akan mencapai situ. Nanti jalan itu akan dibukakan. Kan menurut saya sih yang paling rumit bukan pergi ke sekolah dan cari pekerjaan atau cari uang. Yang rumit jalan ke masjid. Itu meskipun jalannya gampang ditemukan kan Agak serat ya. kan duk adana dari 8 tempat ge hesewe ditemukan. Sebelum pamitan Pak, nih kan Bapak sebagai bisa disebut sebagai sastrawan juga. Kira-kira Pak, apa puisi favorit Bapak? Coba Pak, puisi ini Pak. Ya kan? Yang Kalau puisi sih tidak ada yang difavoritkan. Tapi seluruh puisi itu menginspirasi. apa yang paling Menurut saya. Iya. Dan salah satunya adalah gini. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat udara yang kita hirup berasal dari udara Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat darah yang mengalir dari sungai, danau, laut Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat daging tulang berasal dari ladang, binatang, hewan Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat mati ingin dikubur di pinggir ibu, menjadi debu, menjadi tanah bagi Indonesia. Bagaimana mungkin kita ini tidak jadi Indonesia? Keren. puisi siapa? Editor tepuk tangan editor. Editor. Teman-teman yang nonton tepuk tangan. Iya. Iya, itu puisi yang sangat menginspirasi. Bapak. Amin. Keren, ya, udah. Terus apalagi pertanyaannya? Kayaknya sih nggak ada lagi ya. Betul. Saya mau bridging ke penutup. Oke. Saudara-saudara terima kasih banyak atas wawancara ini. Mudah-mudahan. Kayaknya saya nih. Oh silakan. Ya harus bilang Oh, terima kasih banget. Oh, Pak. sama-sama. Kita yang makasih banyak Pak. Aduh, Jadi saya tidak harus nutup. Iya betul. Begitu teman-teman percakapan kami dengan Pak Iman Soleh selaku Ini ada musiknya. oh nanti ada kredit muncul. Pimpinan produksi, make up gitu. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton. Saya Pak RT dan Cewati begitu juga Pak Iman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih pemirsa terkait keseruan kita hari ini? Udah tahu kan sosok Pak Iman itu siapa? Banyak banget kan informasi dan keseruan yang kita dapat? Nah, ini nih waktunya Rakyat Tahu. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya hanya di 229 TV. Waktunya Rakyat Tahu.